Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang berziarah kubur. Kemarin kita sudah awali kajian kita tentang hari akhir. Diawali dengan tanda-tandanya, salah satunya kiamat kecil. Kiamat kecil bagi seseorang yang paling besar adalah kematian. Makanya disebut kematian juga dengan kiamat kecil. Orang yang sudah meninggal maka dia menunggu ditiupkan sangkakala yang pertama sampai hari kiamat. Sampai orang tersebut menunggu datangnya kiamat, maka dia masih ada hubungannya dengan orang yang hidup. Jadi enggak putus ketika orang itu meninggal, ya putus saja enggak. Tapi masih ada kaitannya dengan orang yang hidup. Salah satu kaitannya yaitu tentang bab ziyaratul kubur, tentang ziarah kubur. Madhabu ahli sunnati anna ruha hiyan nafsun natiqatul musta'iddatu lil bayan. Menurut ahlu sunnah, ruh itu adalah jiwa yang bisa berbicara. Jadi ruh bisa ngomong. Pernah dengar ruh ngomong? Belum pernah. Makanya kemarin ada yang nanya, jinasan apa kalau nggak salah, tiap malam Jumat apa ruh tuh datang ke rumah, kan gitu ya. Memang ada satu riwayat dalam beberapa kitab bahwa ruh itu turun ke bumi, kemudian setiap malam Jumat itu dia mendatangi tentang daurul bait, pertengahan rumah di atas itu persis. Apa yang dilakuin? Manggil-manggil. Dalam riwayatnya dia manggil-manggil. Nasan, Nasan. Kagak denger ya? Ya kalau denger kabur situ, kagak bisa tidur. Dia manggil-manggil yang ada di dalam tuh. Dia panggil-panggil semuanya. Wahai yang telah menggunakan pakaianku. Dia masih kenalin pakaiannya, bajunya. Oh, baju saya dipakai tuh. Masih kenalin. Oh, mobil saya dipakai itu, kendaraan saya dipakai. Dilihat dari atas rumahnya tuh. Apa katanya? Tolong saya, tolong. Saya ini di dinding yang besar. Saya ini di di satu tempat yang dipisahkan oleh namanya barzakh. Wa min dunihima barzatul la yabghiyan. Di antara alam dunia dengan alam kubur itu ada tengah-tengah disebut dengan barzakh. Itu tebal seperti dinding. Dalam riwayatnya hampir 1000 kali teriak, cuman kitanya aja nggak bisa dengar.
Kita nggak bisa dengar. Dalam satu riwayat, dalam satu kitab itu diterangkan seperti itu. Makanya ruh ini dapat berbicara. Ya kalau nggak bisa berbicara nanti ditanya malaikat mungkar nakir bagaimana? Badan nggak bisa bicara, ruh nggak bisa bicara. Man rabbuka nggak paham. Wa man nabiyuka nggak paham, nggak bisa ngomong. Bisa. Makanya ruh itu bisa bicara. Wa fahimal khitab, dan paham orang ngomong. Jadi selain dia bisa ngomong, orang ngomong juga dia paham. Paham kita ngomong tuh. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Apalagi di kuburan di mana tuh jangan sembarangan. Lihat nggak kemarin yang matinya lagi main gaplek belah pojok sono. Kedengeran itu. Awas lu ntar malam. Nunjuk gua. Lihat ntar malam gua samperin baru tahu rasa. Karena ruh itu bisa mendengar, juga bisa paham apa yang kita ucapin. Makanya kita kemarin kalau kita datang ke kuburan, apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Dengar gak tuh dia? Ya dengar. Kalau nggak dengar gimana kita ngucap salam sama tembok, kita ngucap salam sama batu nisan, kan nama yang ada di bawah kita ngucap salam. Riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini riwayat yang lain boleh juga. Kalau nggak bisa assalamualaikum aja udah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Waalaikumsalam. Ada yang jawab kabur. Makanya kita nggak bisa mendengarkan yang sudah wafat, tapi yang sudah wafat bisa mendengarkan kita. Tahu dia, bisa mendengar dia. Riwayat yang lain, assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Ini kalau kuburannya pekuburan orang muslim. Assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullah li wa lakum al-afiyah. Panjang ya? Ada yang baca ini pernah? Lewat kuburan orang muslim? Panjangan lah. Makanya kemarin disunnahkan dikuburin di pemakaman umum muslim dibandingkan daripada pemakaman pribadi yang sedikit. Kenapa? Karena banyak fadilahnya, terutama fadilahnya dapat banyak doa. Ya kan kalau di pekuburan umum tuh kita aja tanah kusir nggak Senin Selasa Rabu Kamis Jumat itu ada aja bikin macet tuh, nguburin dikit-dikit nguburin, itu kan yang orang nguburin pasti doa, semuanya kedapetan. Lebih afdol lagi kemarin dikuburkan di mana? Di Baki, di Makla, di Baki 24 jam. Berapa ribu orang itu yang ke situ. Tiap pagi kan di Baki. Enggak pernah nonstop doa. Apalagi di Baki didoain sama Nabi. Allahumma ghfir li ahlil baqi'il gharqad, kata Nabi. Ya Allah, ampunilah para ahli kubur di Baki yang nongol di atasnya pohon gorgot. Pohon gorgot itu pohon berduri. Itu redaksi yang ketiga. Wa amma hukmu ziyaratul kubur. Ini sebelumnya ada wa ya'riful mayyitu zairahu yaumal jum'ah. Mayat itu bisa mengetahui orang yang mengunjunginya khususnya hari Jumat qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Tulu terbit. Kalau ghurub maghrib terbenam. Sebelum matahari terbit.
Makanya itu waktu yang paling afdol untuk berziarah kubur. Dari setelah sholat subuh sampai jam 6, jam 7. Itu waktu yang paling bagus. Kayak kalau mau ziarah kubur ya perginya malam, jam 2 malam. Sampai di sana jam 4. Jam 4 ada masjid, kita sholat dulu. Habis kita sholat baru kita ke makam. Nah itu mayatnya tahu yang ngunjungin. Oh ini anak gue yang nomor 1 nih, dan yang nomor 2 nih, yang nomor 3 mana gak datang-datang. Emang medit yang nomor 3 nih. Jangankan gue udah mati masih hidup medit, apalagi udah mati masih medit juga. Tuh. Istrinya gak datang-datang, padahal masih hidupnya kan. Abangku, cintaku sehidup semati. Udah meninggal dia kawin lagi, boro-boro datang ke kuburannya. Tapi kata abangnya juga, ya Allah, roh, lu bagaimana pengen cinta sehidup semati? Emang kagak bosen 50 tahun di dunia sama gua, pengen di akhirat ketemu gua lagi, emang gak bosen? Yang lain kek. Ada juga yang begitu pikirannya. Kan udah 50 tahun di dunia sama saya, masa di akhirat sama saya lagi? Apa nggak bosen? Wa hadzal waktu akid wa yantafi, dan sangat bermanfaat. Wa yata'adzab bil munkari indahu, dan siapa yang berziarah kubur setelah subuh tadi hari Jumat sebelum terbitnya matahari, insya Allah kemungkaran di daerah situnya semakin menghilang. Itu faedahnya. Jadi paling bagus hari Jumat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Wa amma hukmu ziyaratil kuburi falil fuqaha'i fihi ra'yani. Maka bagi ulama ada 2 pendapat. Yang pertama bagi perempuan. Adapun bagi laki-laki tidak ada perbedaan pendapat bahwa ziarah kubur hukumnya adalah boleh. Karena hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kalian akan kematian. Kata Nabi, dulu memang gak boleh, tapi setelahnya justru Nabi perintahkan. Maka atas perintah Nabi tersebut mengingatkan kematian, maka sepakat ahlul ilmi bahwa hukumnya peringatan kematiannya dihukumi dengan mubah, bahkan menjadi sunnah. Yang berbeda hanya bagi perempuan. Dalam madhab Hanafi dua-duanya sunnah. Mau perempuan kek, mau laki-laki kek, pokoknya dua-duanya disunnahkan ziarah kubur. Lebih afdol hari Jumat. Nggak bisa hari Jumat wasabti, hari Sabtu. Nggak bisa Sabtu wal itsnaini wal khamis. Kalau nggak Senin Kemis. Jumat, kalau nggak bisa Jumat Sabtu. Nggak bisa Sabtu Senin, nggak bisa Senin Kemis. Dah, Minggu mah jangan, buat mancing. Ziarah kubur tunggu Senin. Wasunnatu ziyaratuhuma qaiman. Yang lebih baik kata mazhab Hanafi kalau ziarah itu berdiri, sambil berdiri. Nanti ada dalam jumhur ulama, in khatamul Quran, kalau dia menghatamkan Quran fahuwa hasanan, maka dia baik. Maka kalau berdiri menghatamkan Quran, insya Allah orang kita nggak ada yang kuat. Ya berapa jam ngatarin Quran tapi berdiri, nggak kuat. Yang kedua, wadu'a'u indaha qaiman. Tadi apa yang pertama tadi? Mengucapkan salam. Setelah sampai di salam, kalau bisa hari Jumat, nggak bisa hari Sabtu, nggak bisa hari Senin, nggak bisa hari Kamis. Yang ketiga, kalau bisa dalam keadaan berdiri. Kenapa? Untuk menghormati yang ada di makom. Tapi kalau memang
di situ secara ihtiromannya memang sudah dibuatkan tempat yang bagus untuk duduk, maka boleh dengan berduduk. Karena biasanya kalau nggak ada tempat yang bagus buat duduk tuh pasti sembarangan tuh. Yang duduk di pala nisan ada, yang duduk di gundukan kuburan ada. Padahal hukumnya adalah makruh, nggak boleh. Tapi kalau dibuatkan ada tempatnya, itu boleh dengan duduk. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khuruji ilal baqi'i, sebagaimana Nabi ketika keluar dari Masjid Nabawi pergi menuju ziarah ke makam Baqi. Nabi mengucapkan salam, pergi hari Jumat, Sabtu, Senin, Kamis, berdiri, berdoa sambil berdiri. Yang keempat, wa yustahabbu liz-zairi ayyaqra'a surata Yasin. Disunnahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk membaca surat Yasin. Lima wurida, karena dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari sahabat Anas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, banda khalal maqabir, man barang siapa dakhala yang masuk mendatangi siapa man al maqabiro kuburan-kuburan, faqara'a maka membaca siapa man Yasin surat ai wa ahda thawabuha, yaitu menghadiahkan pahalanya. Dihadiahin tuh bacaan Yasinnya. Apa yang diberikan? Khaffafallahu anhum yauma idzin, nanti hari kiamat Allah ringanin daripada siksanya. Nanti hari kiamat diringanin. Yang kedua, fadilahnya wa kana lahu bi adadi ma fiha hasanat, mendapatkan pahala daripada orang yang mati dia kedapatan juga. Misalnya orang yang meninggalnya sering hataman Quran, maka pahala hataman Qurannya kita dapat juga. Nah, nanti kalau ada yang nanya ziarah kubur baca surat Yasin, dalilnya hadis riwayat Anas bin Malik. Yang kedua dalilnya, wa qala alaihi salam iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah kepada mayat-mayat kalian surat Yasin. Ini nomor 5, baca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin nomor 6, wa yaqra'u aidan minal qur'ani ma tayassara lahu minal Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Yasin ujungnya bagaimana? Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kalau kita kulhu duluan. Ini Al-Fatihah duluan. Setelah Fatihah, wa awwalul baqarati ilal muflihun, membaca surat Al-Baqarah sampai kata-kata muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu baca apa lagi? Wa ayatul kursi wa ilahukum ilahu wahid. Kita jadi tahlilan, jangan kagak ada beseknya. Wa amanar rasulu bima unzila wa tabarakal muluk, baca tabarok. Ini yang kita baca. Kenapa kita nggak baca tabarok sama surat takasur? Kenapa nggak kita baca surat tabarok? Kemalaman, kalau habis maghrib keburu sholat isya, nggak enak. Iya, kelamaan. Piring-piring belum pada keluar, kita belum beres, kan nggak tenang. Yang mimpinnya juga nggak tenang kan? Udah wayah jam 7, udah mau azan, piring belum ada yang keluar. Tuh. Makanya surat Al-Muluknya dipangkas. Suratul Takasur kita pangkas juga. Wal Ikhlas, Qul huwallah. Ini kita pakai. Itsnatai asyrata marratan, 12 kali. Banyakan juga 12 kali. Au ihda asyarah, 11 kali. Masih kebanyakan. Au sab'an, 7. Masih kebanyakan. Au thalatan, atau 3. Ini aja nih. 3 ini cocok buat orang Serpong nih, 3. Wal mu'awwidhataini thalatha marrat, qul a'udzu birabbil falaq
qul a'udzu birabbin nas. Setelah bacaan yang tadi, kalau di kita apa nih namanya? Tahlil. Kalau di kita tahlil. Ini yang datang dalam kitabnya dari pendapat madhab Hanafi. Hanafi itu paling mayoritas daerah India, Pakistan, India, Lahore, apalagi tuh, Mali, Mali, tahu daerah Mali? Kayaknya Buya tahu daerah India sana. Nggak tahu. Apa mungkin karena Islam masuk ke kita dari bangsa Gujarat di Aceh? Allah alam. Penyebar-penyebar wali songo kita misalnya dari Gujarat, banyak dari Maroko, mereka banyak bermadhab Hanafi. Nanti kita lihat madhab jumhur. Kalau madhab jumhur lebih umum, pokoknya yang mudah dari bacaan Al-Quran, bebas. Ya mau yang kayak tahlil tadi bagus, cakep. Mau khatamin dalam madhab Syafi'i nanti mau khatamin bagus. Faqara'a, setelah kita baca yang tadi semua, baca doa Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu, macam-macam terus dah dan seterusnya. Waruwiya ad-Daruqutni, hadis dari Imam ad-Daruqutni, man marra 'alal maqabir, siapa yang lewat kuburan, faqara'a qul huwallahu ihda asyrata marratan, baca qul huwallahu 11 kali, tsumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian dia menghadiahkan, kita baca 11 kali, kita hadiahin tuh kepada si ahli kubur, u'tiya minal ajri bi adadil amwat, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak mayat-mayat yang ada di situ. Mayatnya ada 100, kebaikannya kita dapat 100. Mayatnya 1000, kita dapat 1000. Baca qul huwallah 11 kali. Hadis riwayat ad-Daruqutni. Yang ketiga, nomor 2 secara garis besar. Wal afdalu liman yatasaddaqa naflan, dan difadilahkan, dilebih afdolkan agar supaya bersedekah atas nama mayit. Jadi yang tadi bacaannya sudah, ziarah kuburnya sudah, dilanjutkan dengan sedekah. Kalau sedekah kita ngundang orangnya masing-masing, kita undang sedekah doang nggak enak. Makanya di kita yang nomor 1 tadi dibarengin dengan sedekah. Taqabbal wa authil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedekahnya keluar, besek muter. Kenapa? Karena memang nomor 2-nya wal afdalu liman yatasaddaqa naflan, hendaknya dia untuk bersedekah secara sunnah meskipun hukumnya sunnah. Ilaihim, kepada mereka, wala yanqusu min ajrihi syai'un, tidak berkurang tuh dari pahala-pahala yang mayit tadi, enggak berkurang sama sekali. Ini dalam madhab Hanafi. Sekarang kita madhab jumhurul ulama, ra'yul jumhur, disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki dan dimakruhkan bagi perempuan. Jumhur nih, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Bagi laki-laki hukumnya sunnah, berarti bagus. Makin banyak makin bagus, namanya sunnah. Dan dimakruhkan bagi nisa, bagi perempuan. Tapi catatannya bagi perempuan, perempuan yang bagaimana yang dimakruhkan? Nah, ini dia. Perempuan yang rafi'a aswatuhunna, meninggikan suaranya, ditinggikan suaranya. Kalau orang jahiliyah memang sengaja, bahkan dikasih duit, diupah tuh. Makanya ngupah orang buat jenazah hukumnya haram. Kalau ngupahin, nanti kamu sholat ya, kalau saya kasih 50.000, itu nggak boleh. Tapi kalau dia datang kita kasih, itu boleh.
Pernah ada sholat jenazah dikasih amplop? Pernah. Itu boleh. Yang nggak boleh, kita datengin rumahnya, misalnya saudara saya meninggal, mau nggak sholatin? Kalau mau 100.000. Nah, kalau nggak mau, saya nggak kasih 100.000. 150 dah kata dia. 125 dah, pakai nego. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi kalau dia datang kisah kasih sedekah itu boleh. Dulu ada duit, ada beras, itu boleh. Bahkan kalau dulu orang jahiliyah itu dibayar. Dibayar orang-orang yang lain nanti wasiat, kalau saya meninggal nanti ente pada teriak-teriakin saya ya. Nah, itu orang jahiliyah dulu begitu. Teriak-teriak tuh. Kenapa? Supaya menjadi orang hebat. Misalnya ada namanya Midun misalnya. Nanti kalau saya meninggal ini kasih 50 persis kayak serangan fajar. Pas Midunnya meninggal, itu orang-orang pada Midun nangis. Di situ doang, udah keluar mau udah megang. Alhamdulillah dapat 50.000. Makanya itu dilarang. Wa kasratul jiz'i, banyak teriak. Wariqatul qalbi, yang hatinya enggak kuat, hukumnya makruh bagi perempuan. Tapi kalau hatinya kuat, enggak teriak-teriak, kemudian juga enggak meratap, itu hukumnya boleh. Hadis Nabi SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Nabi Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Artinya perempuan-perempuan yang kayak tadi, yang teriak-teriak, yang hatinya nggak kuat, itu nggak boleh dia. Dalam jumhurul ulama, wa yandubu ayyusallima zair ala kuburil muslimin wa yaqra wa yad'u. Dia membaca dan kemudian berdoa, sama seperti yang tadi. Wa yaqra'u indama tayassara minal Qur'an, yang mudah bagi bacaan Qur'an. Ini menurut jumhur. Kalau yang tadi mazhab Hanafi rinci seperti kita tahlil. Wa huwa sunnatun fil maqabir, sunnah di kuburan juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yustahabu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalau dia sampai mengkhatamkan itu baik. Makanya ada istilah ngaji kubur. Kenapa? Karena sunnatun fil maqabir, sunnah dibaca di kuburan. Ngaji kubur berapa? Seminggu, 3 hari, seminggu. Masih ada di sini nggak? Masih ada. Jarang ya ngaji kubur. Paling kalaupun hataman di rumah ya. Hataman di rumah, dipanggil berapa orang ngaji kubur. Emang udah jarang tuh profesi ngaji kubur. Saya punya murid-murid belum pernah ketemu. Ente cita-cita apa? Saya insya Allah Ustaz pengen jadi tukang ngaji kubur. Belum pernah ketemu. Ada orang cita-citanya jadi tukang ngaji kubur. Kalau dulu masih banyak. Kita masih nyaksiin sampai pagi tuh, ganti-gantian nonstop 7 hari 7 malam. Disunahkan. Ya kalau nggak kuat kita bayar orang, kita kasih yang gede. Iya. Karena kan tukang ngaji kubur kan pekerjaan dengan resiko yang besar. Duitnya pun harus besar. Nyamuk, maksudnya banyak nyamuk, dingin, masuk angin, kan resikonya besar. Mau jadi tukang ngaji kubur mau? 2 juta seminggu mau? Mau kalau yang ngajinya 10 orang Ustadz. Kalau yang ngajinya cuma berdua mah iseng ah. Kan dipasangin lampu yang gede di atasnya. Iya. Nanti ditanyain, emang kuburannya di mana Pak? Sono di Jeruk Purut bagian paling pojok lagi. 2 juta juga nggak bakalan mau. Belum pernah ya ke Jeruk Purut ya. Aduh, Jeruk Purut kita lihat pandang aja nggak ada ujungnya itu kuburan. Diajiin kubur. Wa in khotamu, kalau sampai hatam itu hasanan, baik, bagus. Wa yad'u lil mayyit, kemudian berdoa, hampir sama semua. Hampir sama. Tadi madhab Hanafi, jumhur ulama hampir sama. Setelah baca-baca semua untuk mayit, kemudian berdoa untuk mayit. Fa inna thawab lil hadirin, sesungguhnya pahalanya untuk orang-orang yang hadir, wal mayit, juga untuk mayit.
Kahadirin seperti orang yang hadir, yurjalahur rahmah, dia juga orang-orang yang telah meninggal tetap menginginkan mendapatkan rahmat. Dalilnya hadis Nabi SAW, Allahumma ghfir li ahli baqi'il gharqad. Nah, ini yang tadi kata Nabi, ya Allah ampunilah penghuni kubur Baqi al-Gharqad. Wal gharqadu syajarun lahu syaukun, pohon yang punya duri, pohon Gharqad. Katanya nanti Yahudi bakal ngumpet di belakang pohon itu. Sampai Yahudi nanti akhir zaman akan habis. Dia ngumpet di batu, batu bilang, wahai kaum muslimin, ada Yahudi di belakang. Dia ngumpet di pohon Gharqad, kata pohon Gharqad ngomong, wahai muslimin, Yahudi di belakang. Ada sebagian yang mengkiaskan, artinya pohon Gharqad itu negara katanya. Wah, Yahudinya nanti minta suaka ke negara anu, tapi negara anu kasih tahu. Tapi jumhurul ulama yang lebih kuat pendapatnya bahwa itu pohon-pohon beneran, bukan negara. Pohon-pohon beneran, sama seperti kemarin Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal adalah makhluk beneran. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Dajjal itu adalah makhluk, bukan negara. Sebab beberapa sekarang mulai ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah negara. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita katakan bahwa Dajjal adalah makhluk. Wa ayyuktsarul wuquf inda kuburi ahlil khair wa yaqifu zair amamal qabri kama yaqifu amamal hayy. Hendaknya berdiri orang yang berziarah kubur amamal qabri, di depan kubur, kama yaqifu amamal hayy, sebagaimana berdirinya orang-orang yang sedang hidup di depan kubur. Ya, tapi kalau kuburnya penuh lagi ziarah jangan dipaksain. Wa yustahabbu indal hanabilati khal'un ni'ali idza dakhala al maqabiri. Disunnahkan menurut madhab Hambali lepas sendal kalau masuk kuburan. Lepas sendalnya, bukan ke masjid doang, ke kuburan untuk menghormati. Lil amri bihi fi hadits Busyair, karena ada perintah dalam hadis Busyair ibnu al-Khassasiyah, dari Busyair bin Khassasiyah. Walam yaro aktsaru, tapi sebagiannya enggak apa-apa pun kalau enggak lepas sendal. Tapi disunnahkan lepas sendal. Lepas sendal, masukin ke dalam tas. Takut sendalnya hilang. Padahal meskipun ya jangankan di kuburan sini, kita di raudhah aja kan kalau lepas sendal masukin sini hilang pasti. Enggak mungkin enggak hilang. Meskipun sendalnya cuma sendal jepit doang. Terus ada yang bilang, emang kalau dimasukin ke dalam sini kan najis. Berarti najis dibawa ke masjid ke dalam dong. Kan kita naruh sendal di sini kan. Kita mau masuk masjid nih, mau ke raudhah atau mau sholat, sendal kita kan enggak taruh di luar masjid kan. Kita masukin ke dalam sini. Nah, di sana kan tanahnya tanah kering. Meskipun ada bekas kotoran, bekas apa itu kering semua. Apabila sudah mengering maka hilanglah najisnya. Ya banyak sih beberapa jamaah kita yang ngele pulang-pulang tuh paling nyeker, 2-3 orang nyeker, berarti sendalnya hilang. Tapi mayoritas ulama katakan tidak apa-apa kalau tidak melepas sendal. Madzhab Hambali yang mensunnahkan supaya sendalnya dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya 1-2 pertanyaan? Ayo silakan, Pak. Ya. Ya. Oh, izin dulu. Mohon maaf. Oh, enggak. Ya. 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 Ya, kalau misalnya mayatnya disiksa kan berarti waktu malam Jumat giliran dia pulang. Mohon maaf, malaikat mungkar dan nakir, sekarang wis jadwale mulai. Jadi saya pulang dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya ndak. Itu pikirannya pikiran orang hidup. Pikiran alam goib
tidak sebagaimana seperti pikiran orang hidup. Kalau pikiran orang hidup, nanti orang yang soleh itu mendapatkan 70 bidadari di surga. Di ayat yang lain nanti kita akan dikumpulkan juga dengan istri kita. Hisabahu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dikembali lagi ke ahlinya. Yang satu kita dapat 70 bidadari, satu lagi bini kita balik. Pak Ustadz, apa nanti kita nggak ribut itu keluarga di surga? Satu sisi kita dikasih 70 bidadari, bini kita didatengin lagi. Itu otaknya otak orang hidup. Sama. Wah, berarti nanti kalau ada 70 bidadari, saya nikah lagi dong Ustadz. Apa teman-teman saya yang masih di dunia saya masih bisa undang lagi Pak Ustadz? Kalau dia masuk surga, dia jalan-jalan, Haji Usman mana nih sebelah mana, nomor berapa dia di surganya nih, misalnya contohnya. Itu pikirannya pikiran orang hidup. Kenapa? Orang hidup terbatas dengan tempat dan waktu. Makanya yang goib itu nggak bisa diukur dengan ukuran orang hidup, nggak ada selesainya itu tadi. Kalau kita terusin, nanti kalau saya nikah, besan saya siapa? Kalau besan saya siapa, nanti KUA-nya masih yang Pak Ustadz Samsudin apa bukan ya? Kan repot tuh, panjang tuh urusan. Itu ukurannya ukuran orang yang hidup. Jadi ukuran yang mati, ukuran yang goib itu nggak bisa diukur dengan kita yang masih hidup. Kalau ukuran kita ya begitu tadi. Kalau misalnya mayatnya disiksa, berarti malam Jumat dia balik, berarti berdua. Bagaimana nih? Malaikat Israel misalnya, ada di rumah sakit jam 7:10 ada orang meninggal. Di rumah sakit yang sono jam 7:10 ada yang meninggal juga. Di Amerika jam 7:10 ada yang meninggal juga. Itu malaikat Israel apa enggak kejar target? Cepetan. Aneh, lagi ada proyek lagi di sono lagi. Enggak. Itu pikiran orang sama seperti yang mayit tadi. Nggak mungkin mereka disuruh sono. Wong detiknya aja sama. Di sini cabut, Amerika cabut. Ya nggak bisa, keteteran. Kalau pikirannya pikiran orang hidup. Makanya ukurannya nggak bisa diukur dengan ukuran orang hidup. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Iya. Silakan. Kalau orang tuanya mu'alaf. Ya. Kalau mu'alaf itu sudah masuk muslim, namanya mu'alaf. Kalau memang belum muslim berarti kafir. Jadi bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam disebut oh, bapaknya mu'alaf. Ya. Belum muslim. Ya. Segala doa dan segala macam ibadah tidak ada satu kaitannya pun, putus. Apa yang harus kita lakukan? Menyambung daripada silaturahim kerabatnya. Jadi ayah dulu pernah punya sahabat siapa? Itu kita sambung, menyambung silaturahimnya meskipun orang tersebut non muslim, tetap kita sambung. Lebih baik lagi, lebih afdol lagi, malah bisa masuk ke dalam Islam. Pertama, disambung daripada silaturahimnya. Kedua, kembali ikat sahabat-sahabatnya. Kalau tadi silaturahim kan saudara, yang kedua sahabat-sahabatnya, yang ketiga teruskan janji-janji yang baiknya. Aduh, nanti kalau saya meninggal misalnya, itu tanah yang depan itu jadi masjid aja tuh, itu misalnya. Atau nanti yang depan itu kalau bisa ente nanti anda meninggal itu buat bikin fasilitas umum apa, tuh misalnya. Akhirnya keburu meninggal. Tuh ruko yang depan tuh ente jangan jual, emang punya orang. Dia punya orang masih mau dijual. Itu terusin iktikat atau keinginan
baiknya meskipun non muslim. Kenapa? Karena nanti mendapatkan kebaikan dari saudara-saudara dan dari keluarga yang non muslim. Kalau buat, mohon maaf, yang non muslimnya itu fahuwa abtar, terputus meskipun doa dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan innahu laisa min ahli, sesungguhnya Kan'an itu bukan termasuk keluarga dalam artian keluarga akhirat. Jadi terputus. Yang dilakukan yang tadi, sambung silaturahimnya, sambung sahabatnya, kemudian tadi teruskan niat baik dia selama hidupnya. Apa nomor 4 tadi terakhir? Apa nomor 4 terakhir tadi? Tapi kalau doa dan segala macam terputus. Makanya nanti kalau kita datang kepada orang yang sedang berduka non muslim, kita ucapin apa? Ucapin apa? Kalau kita kan turut berduka ya, gitu ya. Turut berduka cita, semoga sabar, itu boleh. Itu boleh. Tapi Nabi SAW pernah mengajarkan kalau kita kepada orang non muslim kita bertakziah, kita ucapkan a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Kalau untuk muslim ditambahkan wa ghafara limayyitika, semoga diampuni dosanya. Tapi untuk non muslim doa itu enggak ada. Ya karena dia doakan enggak didoakan sama saja. Artinya terputus. Tapi yang masih hidupnya enggak terputus. Saudaranya semuanya masih bisa. Lebih-lebih mendapatkan hidayah, didoakan. Kalau misalnya ada dari yang meninggalnya almarhumnya anak yatimnya enggak punya, kita santunin anak yatimnya. Kalau dia misalnya punya keinginan supaya keluarganya ini bikin misalnya fasilitas umum yang bagus, kita kasih. Saudaranya yang terputus kita sambung. Teman-teman bisnisnya kita sambung lagi. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan. Makanya Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib, bahkan sampai akhir hayatnya itu sangat mendekati daripada kerabat-kerabatnya semuanya. Bahkan anak cucu keturunannya semua itu sangat diharapkan oleh baginda Nabi SAW. Artinya yang kita lakukan sebatas daripada masalah duniawi yang mendapatkan kemanfaatan bagi yang masih hidup. Wallahu a'lam. Masih belum azan? Satu lagi kalau ada. Jam berapa Bu ya? Masih ada. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar keras. Ya, saya mau menjawab. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saripati makanan yang dimakan, sebenarnya saya belum pernah bertemu dengan satu riwayat pun. Misalnya kalau kasih makannya ayam maka lebih enak. Nanti kalau disuguhinnya tempe ya kurang enak misalnya. Tapi memang yang pasti sedekah untuk mayit itu yang sampai menurut jumhurul ulama adalah pahalanya. Pahalanya pasti sampai kepada mayit. Sedangkan mayit arwah ini memang membutuhkan amalan daripada orang yang hidup. Seperti yang tadi itu ya, amalan-amalan termasuk daripada sedekah. Bahkan malah riwayat yang saya dapati bahwa yang masih memakan itu merupakan jasad termasuk jin. Kalau jin itu memang kalau dulu kan kita pernah belajar kalau kita nggak tutup ini maka aroma kopinya tuh diserap oleh jin. Jin itu tapi masih hidup. Beda dengan ruh. Ruh itu nggak makan dia. Ruh itu nggak ada jasadnya. Yang butuh makan itu jasad. Kita nih masih butuh makan, masih butuh minum. Makanya kalau ruh nggak butuh. Oh, terus gimana dong? Ya sedikitin makannya, banyak-banyak puasa. Nah, kalau mau dekat dengan Allah, makanya sedikitin
yang dimubahinnya. Ya kan dulu kan kita dekat dengan Allah. Bahkan ruh kita dulu, saya sering bilang, saking dekatnya dengan Allah kita bisa komunikasi langsung dengan alastu bi rabbikum qalu bala. Itu kita masih bayi tuh, sekarang malah nggak bisa, malah putus sekarang kan, gara-gara apa namanya, duitnya udah banyak, kontrakannya udah banyak, mobil udah bagus, udah budek, jadi budek lama-lama. Nah itu dulu padahal qalu bala syahidna, itu kita jawab, tapi belakangan malah jadi nggak bisa karena ada jasad. Makanya kalau pengen dekat dengan Allah, ya jasadnya kita tinggalin, mati. Ya paling enggak, ya meskipun nggak bisa dekat banget, paling enggak semakin mendekat, kurangin yang dibutuhkan jasadnya, kurangin tidurnya, kurangin makannya, kurangin apa Pak Musa? Kawinnya kurangin nafsunya, itu semuanya dikurangin. Nggak bisa dipotong, jangan dipotong, jangan, nggak bisa. Namanya manusia perlu makan, nggak bisa dipotong. Perlu kawin, jangan dipotong juga, jangan dipotong habis. Ya kurangin, rem, istilahnya rem. Banyak puasa, banyak bangun malam, insya Allah semakin dekat. Nah, yang makan tadi manusia dan jin. Jin itu memang memakan saripati tadi. Makanya kalau ada yang istilahnya sesuguhan, itu kan kalau dimakan itu anyep biasanya. Dimasukin malam Jumat, pagi-paginya tuh bocah-bocah pada makan tuh. Anyep. Jangankan itu, cobain dah. Kopi apa kita bikin teh, kita buka, taruh depan rumah begitu. Besok pagi kita minum, anyep tuh. Udah disedot saripatinya tuh. Tapi berbeda dengan ruh. Meskipun misalnya sajiannya, mohon maaf, misalnya cuman telur sama bihun doang. Udah ya Pak Ustadz, nanti Yasin, habis Yasin tahlil ya, tahlil ceramah doa juga Pak Ustadz, doa sekalian MC Pak Ustadz. Iya dong. Pulang-pulang berkat telur dong mau bihun. Nggak jadi masalah, karena yang dimakan oleh ruhnya bukan telur sama bihunnya, tetapi pahalanya. Mau telur kek, mau bihun kek, mau ayam kek, mau bakso kek, macem-macem. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya, menambah kita amal kita selagi di dunia. Jangan lupa kita ziarahin kubur, makam keramat kita datengin, wali kita datengin, tapi orang tua kita belum datang, padahal itu yang paling keramat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.